di keluarga lain kayak ya paman gitu, bibi, sama sekali nggak ada yang menerima, ya cuman orang tua lah gitu yang menerima. Terus keluarga saya sempat menyebarkan fitnah bahwa kalau saya itu hamil, difitnah hamil, sampai saya dibawa ke dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cadarmu melembutkan hatiku. Itulah ungkapan yang tepat untuk mualaf yang satu ini. Ia berasal dari Sumatera Utara. Nama sebelum Islam Semenda Marbun dan setelah Muslim yaitu Kanza. Inilah kisah mualaf saudari kita Kanza yang sangat luar biasa perjuangan hidup dan perjalanan hingga menjadi mualaf. Tonton videonya hingga akhir. Apa yang menyebabkan Kanza tertarik dengan Islam? Jadi awalnya pertama kali kayak pengen banget tahu itu apa Islam semenjak pernah makan bareng bersama keluarga di sebuah restoran. Terus kebetulan di samping kita itu ada keluarga yang menggunakan cadar. Terus keluarga saya langsung bilang, ini kan negara Indonesia gitu, kenapa harus pakai cadar? Ini kan kayak nggak bagus gitu, kata mereka, kayak dicemooh gitulah maknanya. Nah semenjak itu saya kan melihatnya, wah bagus gitu, tertutup gitu kan. Di situ saya belum mengerti itu apa Islam dan bahkan belum tahu sama sekali. Semenjak hal itu saya semakin pengen tahu cadar itu di ajaran mana sih diajarin gitu kan. Karena kalau di agama saya sama sekali nggak ada yang namanya cadar, bahkan masih asing banget gitu dengan cadar kalau di agama saya. Dan semenjak itu selang beberapa bulan saya cari tahu dan akhirnya tahu saya kalau cadar itu ada di Islam. Apa alasannya ingin memeluk agama Islam? Karena kan saya tuh kan besarnya di keluarga yang ekonominya juga kurang kan. Dari kelas 1 SD tuh emang udah terbiasa sekolah bareng keluarga. Jadi saya itu SMK di Karawang, emang tantangan hidup itu berat banget pada masa itu. Kayak banyak banget gitu tantangan, banyak ujian yang bikin bener-bener ya di era-era sekarang, anak-anak muda sekarang itu kayak nggak mudah gitu kan. Nah semakin banyak tantangan semakin kuat, kayak kenapa gitu setiap ada masalah itu arahnya jadi ke muslim, jadi kayak pengen tahu motivasi muslim gitu kan. Dari semenjak itu saya lebih nyaman nih, setiap saya dengar dakwah di YouTube gitu, kayak sendirinya termotivasi, kuat sendiri tanpa ada harus orang yang ya ngasih nasihat lah. Cukup dengan kayak lihat di YouTube aja kayak udah nyaman gitu. Rintangan seperti apa yang dihadapi Kanza dalam memeluk agama Islam? Pernah di suatu ketika emang kayak lagi ngedown banget karena karena kan ini berbicara tentang agama dan akhirat ya kan. Jadi kayak kayak sedih banget gitu. Kenapa sih nggak semudah ini aku bisa masuk muslim gitu kan. Padahal niatnya kayak udah benar-benar banget, cuman keadaannya karena keluarga yang nggak mendukung pasti menolak banget. Dan hampir 1 bulan itu benar-benar sakit, nggak bisa keluar dari kamar, di kamar aja tuh 1 bulan. Terus keluarga saya sempat menyebarkan fitnah bahwa kalau saya itu hamil, difitnah hamil, sampai saya dibawa ke dukun, dibawa ke rumah sakit. Ternyata nggak ada. Tapi meskipun itu udah terbukti tidak ada, yang kita cewek yang juga jarang main, jarang keluar, itu fitnah itu bener-bener kayak sampai sekarang itu kayak bener-bener masih sakit banget itu. Kayak di sisi lain mereka kayak merendahkan diri aku banget gitu. Disitulah kayak ini benar-benar sakit banget tantangan buat aku. Tapi aku percaya mungkin dengan tantangan itu Allah menunjukkan hidayahnya. Apa cobaan terberat yang dialami Kanza ketika hendak memeluk Islam?
itu tepatnya di bulan Januari, karena saya diam-diam mencari tahu apa itu Islam. Terus pas saya udah benar-benar meniatkan untuk Islam, cuman waktunya belum tepat karena di situ juga lagi masa-masanya ujian juga kan, semester terakhir. Terus saya tuh udah ada Al-Quran, ada mukennah di rumah sama belajar-belajar Iqra. Suatu ketika tuh ketahuan nih ada Al-Quran, ada mukennah sama keluarga saya. Saya diinterogasi malamnya, dan di situ bahkan bukan cuma diinterogasi dengan hal yang lembut doang, sampai kata kasar, dan bahkan hampir main tangan dan main pukul itu hampir. Dan semenjak itu saya ngedown banget karena pertama kalinya kan mau dipukul, dikasarin kayak gitu, nggak pernah sama sekali kan. Pas paginya saya berniat untuk kabur dari rumah, nggak apa-apa, nggak tamat sekolah, yang penting aku bisa masuk Islam. Pikirannya kayak gitu. Mikirnya tuh, oh nanti kalau udah mutusin sekolah nih, kayaknya bisa deh langsung masuk Islam. Dengan pemikiran aku segampang itu. Ternyata ujian itu nggak sampai di situ doang. 1 minggu keluar dari rumah, ternyata keluarga nyariin dan bahkan dilaporin ke polisi dan nyari ke sekolah. Dan pihak sekolah ngasih tahu kalau aku tuh ada di sekolah. Dari situ tadinya udah mau dipulangin ke kampung ke orang tua, cuman ada pilihan-pilihan lain yang membuat akhirnya tetap sekolah. Dan itu benar-benar kayak rumah yang udah asing gitu, yang mereka udah taunya aku pengen muslim, dan setiap hari minggu itu dipaksa lagi ke gereja. Jadi tuh kayak hati aku itu benar-benar hancur banget. Hati aku tuh Islam, tapi badan aku harus melangkahkan ke gereja. Itu benar-benar sakit banget, dan itu bukanlah hal yang mudah buat aku. Lantas, bagaimana tanggapan keluarga setelah memeluk agama Islam? Kalau orang tua, alhamdulillah akhir-akhir ini karena kan juga bareng orang tua itu udah lama banget ya nggak bareng gitu kan, karena udah dari kelas 1 SD sampai aku SMK, aku benar-benar kayak hidup itu kayak mandiri bersama keluarga. Jadi orang tua itu cuman awal-awalnya doang, kayak ya namanya orang tua kan mikirnya aku ini pengen ngasih yang terbaik buat anak aku. Cuman kita kan apalagi ngomongin agama, ini kan hak kita mau kemana gitu kan. Orang tua sempat nangis dan bahkan sakit. Dan ketika aku ngedengar orang tua sakit, itu kayak bukan goyang, tapi ya Allah, aku ini udah masuk Islam gitu kan waktu itu. Kenapa harus ada cobaan dengan orang tua gitu kan. Meskipun udah lama gak bareng orang tua, rasa sayang itu gak mengurangin gitu. Meskipun gak pernah dibiayain sekolah, gak pernah kayak ayo nak makan gitu, gak pernah diperhatiin kayak gitu. Tapi yang namanya juga wanita, hatinya itu kan rapuh kan, kayak tetap gitu nggak mengurangin kasih sayangnya gitu. Jadi ya Allah, tolong kuatkan aku, jangan hanya karena kayak gini aku ngedown, kuatkan aku, jangan sampai gara-gara ini aku putus asa gitu. Dan alhamdulillah meskipun orang tua awal-awalnya nolak dan bahkan sampai sakit, tapi akhir-akhir ini orang tua ya udahlah nak, kamu udah mandiri, udah dari kecil kamu udah cari hidup sendiri gitu kan, udah tahu mana yang terbaik, yang penting kamu rajin belajarnya, kalau itu yang kamu pilih kamu harus serius, katanya gitu. Cuman di keluarga lain kayak ya paman gitu, bibi, sama sekali nggak ada yang menerima, ya cuman orang tua lah itu yang menerima. Konflik seperti apa yang dihadapi Kanza? Aku juga masuk muslim itu udah selang 1 bulan, nggak berani kan ngasih tahu ke orang tua. Orang tua taunya aku itu udah nggak ada di rumah keluarga karena keluarga sendiri yang ngasih tahu. Dan di situ juga orang tua nyari-nyari kan, karena aku juga nggak berani langsung ngasih tahu, mah aku udah kayak gini pilihan hidup aku. Nggak segampang itu kan, meskipun kita tahu orang tua itu nggak bakalan berani berbuat jahat gitu kan ke anaknya. Cuman ya nggak semudah itu juga. Terus selang 1 bulan kayak aku benar-benar kayak kangen banget nih sama mama. Ya Allah, aku pengen ngasih tahu gitu kan. Kayak aku juga sedih kan, aku nggak pengen cuman aku doang yang masuk Islam gitu, apalagi aku udah tahu Islam itu gimana. Kayak pengen banget nih mama juga ikut, adik-adik, kakak gitu. Cuman
udah selang 1 bulan, mama nelpon dengan sendirinya nelpon ke aku. Terus aku nggak angkat, mama SMS, aku juga nggak balas. Cuman terakhir kali mama SMS itu mama bilang, "Nak, dimanapun kamu tolong kabarin mama. Mama tahu mama nggak pernah BN kamu sekolah, tapi mama ini sayang banget sama kamu. Mungkin ya keluarga kita lagi emang ekonominya kayak gini gitu kan. Apalagi kan emang ayah itu udah dari kecil aku menjalani hidup, emang ayah itu udah lama banget kan meninggal. Jadi yang berjuang itu nyekolahin adik-adik sama kakak dulu, itu cuman mama doang yang banting tulang gitu. Terus mama bilang, apapun pilihan kamu, mama udah tahu, kamu itu udah masuk Islam, katanya gitu. Tapi kamu tolong jangan bikin mama itu semakin patah hatinya. Kasih tahu kamu di mana, mama nggak akan larang kamu, katanya gitu. Semenjak itulah aku beraniin nelpon ke mama. Mama memang nangis di situ kan. Mama nangis, dibilang, "Nak, nanti kalau kamu pulang ke rumah, mama nggak bisa lagi dong masakin buat kamu," katanya gitu. Karena makanan kita ada beda, katanya. Terus aku yakinin mama, "Ma, kita tuh nggak beda. Cuman ada hal yang mama bisa makan, aku nggak bisa makan. Cuman apapun yang mama masak, selagi itu halal di agama yang aku peluk sekarang, nggak ada yang bikin kita itu beda," aku bilang gitu ke mama. Terus aku bilang ke mama, "Ma, meskipun sekarang agama kita beda, aku di setiap doa aku itu, aku selalu bilang, ya Allah tolong, jangan cuman aku doang yang nanti bahagia di akhirat. Tolong selamatkan ibu aku yang udah berjuang buat aku dan adik-adik aku, kakak aku." Apa yang dirasakan setelah memeluk agama Islam? Jauh banget bedanya, dan bahkan rasa syukur itu nggak bisa aku lukiskan dengan cara apapun, karena yang namanya hidayah itu hanya orang-orang pilihan lah gitu kan. Kayak kadang aku bilang, ya Allah, aku merasa ini kayak surprise banget gitu setelah aku melewati banyak tantangan hidup. Nggak nyangka gitu Allah milih aku juga untuk bisa masuk Islam. Kadang aku juga berusaha memperbaiki diri sebagai bukti kalau aku ini bersyukur banget atas hidayah Allah. Ya perbedaan itu banyak ya, dari kita segi beribadah itu, ketenangan beribadah, dalam bergaul, dalam cara memakan sesuatu itu benar-benar diatur banget gitu. Kita punya pedoman yaitu Al-Quran. Disitulah kita hidup kita tuh semakin teratur dan semuanya ada batasnya gitu, nggak seenaknya aja kayak dulu kan di agama sebelumnya. Ya kita mau pakai baju apa ya terserah gitu kan, nggak ada yang larang kita. Terus kita mau makan apapun nggak ada yang larang kita. Dan sekarang itu semuanya ada yang atur kita gitu. Nah, itulah tadi kisah